Nama saya Sandi Renali Tempulun. Saya lahir dan besar di Medan, Sumatera Utara. Saya adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Kejadiannya mulai pada saat saya dulu masih SD. Dulu, pada saat saya masih SD, saya adalah tipikal orang yang malas datang ke gereja. Bahkan untuk mengikuti kegiatan ibadah besar saja seperti Natal, Paskah, atau apapun itu, saya malas mengikutinya. Padahal, pada masa-masa itu bisa dikatakan orang tua saya itu sangat aktif di gereja. Akhirnya karena ketidakaktifan saya atau malas saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, akhirnya pada awal kelas 4 SD saya disuruh untuk mengikuti les musik keyboard. Awalnya saya menolak permintaan itu, tapi karena selalu dipaksa, akhirnya saya pun setuju. Biarpun saya tidak mengikuti lesnya dengan baik. Akhirnya setelah setahun orang tua saya tidak melihat perkembangan yang secara signifikan. Akhirnya saya berhentikan dari les musik itu. Dan saya sempat merasa senang karena tidak ada lagi tuntutan itu. Tidak lama dari hal itu, saya kembali dileskan lagi musik, tapi di rumah. Hal itu mengakibatkan saya tidak boleh bermain-main lagi dalam latihan musik. Kenapa? Karena selalu diawasi oleh kedua orang tua saya. Singkat cerita, pada awal kelas 6 SD, saya mulai bertugas di ibadah sekolah minggu. Yang dimana itu pada saat itu awal-awal saya bertugas itu saya sempat merasa takut, gelisah, khawatir. Dan dimana kedua orang tua saya dan guru les privat saya selalu memberikan saya motivasi lah untuk bisa mengikuti ibadah, untuk bisa melayani ibadah tersebut. Akhirnya lama-kelamaan saya mulai terbiasa dengan hal itu. Lalu tidak lama berselang dari mulai bermain musik di ibadah sekolah minggu, akhirnya saya juga melayani di ibadah orang tua, yang dimana hal tersebut lebih bisa dikatakan lebih cenderung berbahaya. Kenapa? Jika ada satu kesalahan, pasti yang namanya orang tua tuh pasti dia langsung ngejek atau yang lain sebagainya. Jadi pengalaman saya selama saya bertugas di ibadah orang tua itu, setiap kali ingin latihan sebelum jadwal pelayanan, selalu saja ada yang song leader itu yang datangnya tidak on time, terus menganggap dirinya paling pintar dari yang lain, serta dia juga menganggap kalau dia tidak ada ya kamu nggak bisa pelayanan ya tuh. Tapi pada awalnya tuh saya ya nerima aja apa yang dia bilang gitu. Dia bebas suka hati dia mau datang jam berapa, dari jam ini sepakati. Terus dia yang merasa paling pintar, saya biasa aja awalnya Pak. Tapi belakangan ini karena bisa dibilang dia cukup lama saya melayani di gereja itu, jadi saya kayak ngebantah dikit lah. Jadi setiap mereka datang terlambat tuh saya bilang, kenapa sih terlambat, nggak ada jam ya di rumah gitu. Tahu kayak mereka menganggap dirinya pintar tuh ya, saya sering bantah-bantah lah, dikit-dikit aja, tipis-tipis gitu kan. Ya itu aja pengalaman cerita saya, terima kasih. Nah, dan mereka tuh menganggap bahwasannya mereka itu tidak menghargai rekan sepelayanannya. Mereka itu tidak menghargai rekan sepelayanannya. Ya, tapi saya ya mereka itu tidak menghargai rekan sepelayanannya. Saya ya anggap biasa aja, paling kalau ada apa sedikit mau bantah gitu. Sekian dari saya, terima kasih.